Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Hai semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang asfiksia neonatorum. Asfiksia neonatorum sendiri merupakan salah satu kegawat daruratan pada bayi baru lahir, dan biasanya soal-soal yang berkaitan dengan asfiksia ini rutin muncul di tes CPNS ataupun UKOM. Nah, jadi di video ini aku akan membahas materi terlebih dahulu, kemudian baru soal-soal latihannya. Untuk sumbernya, ini aku pakai dari modul Kemenkes ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, komen, like, dan share channel aku ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Asfiksia neonatal. Asfiksia merupakan kegagalan bernafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir yang ditandai dengan keadaan PaO2 atau tekanan parsial oksigen di dalam darah rendah atau hipoksemia. Kemudian hiperkarbia PaCO2 meningkat. Nah, hiperkarbia ini disebut juga dengan hiperkapnia, yaitu suatu kondisi di mana aliran darah dalam tubuh mengandung lebih banyak karbon dioksida dan asidosis. Kalau asidosis ini adalah kadar asam yang tinggi di dalam tubuh. Untuk patofisiologinya, penyebab dari asfiksia dapat berasal dari faktor ibu, janin, dan plasenta. Adanya hipoksia dan iskemia jaringan menyebabkan perubahan fungsional dan biokimia pada janin. Faktor ini yang berperan pada kejadian asfiksia. Kemudian untuk gejala kliniknya, bayi tidak bernafas atau nafas megap-megap, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, kulit sianosis, pucat, tonus otot menurun, tidak ada respon terhadap refleks rangsangan. Oke, kita lanjut. Asfiksia yang terdeteksi sesudah lahir, prosesnya berjalan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, janin bernafas megap-megap atau gasping diikuti masa henti nafas, yaitu fase henti nafas primer. Kemudian jika asfiksia berlanjut terus, timbul pernafasan megap-megap yang kedua selama 4-5 menit, fase gasping kedua. Diikuti masa henti nafas kedua atau henti nafas sekunder. Nah, kemudian untuk penilaian keadaan bayi, pada menit ke-1 dan ke-5 sesudah lahir dinilai dengan Apgar score. Nilai menit pertama atau ke-1 untuk menentukan seberapa jauh diperlukan tindakan resusitasi. Kemudian nilai ini berkaitan dengan keadaan asidosis dan kelangsungan hidup. Nilai pada menit ke-5 untuk menilai prognosis neurologis. Nah, jadi untuk penilaian keadaan bayi itu kita biasanya menggunakan Apgar score ya, teman-teman. Ini adalah tabel dari Apgar score. Mungkin teman-teman udah ada yang hafal di luar kepala, tapi mungkin ada juga yang masih lupa-lupa. Ini bisa teman-teman screenshot kemudian dihafalkan ya. Nah, di sini untuk detak jantungnya, penilaian 0 jika tidak ada, kemudian 1 jika kurang dari 100 kali per menit, 2 jika lebih dari 100 kali per menit. Untuk pernafasan, 0 tidak ada, 1 tidak teratur, kedua tangis kuat. Kemudian refleks saat jalan nafas dibersihkan, 0 tidak ada, 1 menyeringai, 2 batuk atau bersin. Tonus otot, 0 lunglai, 1 fleksi ekstremitas lemah, kemudian 2 fleksi kuat gerak aktif. Warna kulit 0 biru pucat, 1 tubuh merah, kemudian ekstremitas biru, kalau 2 merah seluruh tubuh. Nah, setelah kita menilai kondisi bayi dengan Apgar score, kita jumlahkan hasil penilaian kita, akan didapatkanlah klasifikasi dari asfiksianya ini. Kalau misalkan nilainya 0-3 masuk asfiksia berat, kalau 4-6 asfiksia sedang, kemudian 7-10 dia masuk kategori normal. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagian alur untuk manajemen bayi baru lahir. Ada yang untuk bayi baru lahir normal dan bayi baru lahir dengan asfiksia. Untuk penilaiannya, sebelum bayi lahir, apakah kehamilan cukup bulan? Kemudian kita nilai apakah ketuban jernih, tidak bercampur mekonium. Segera setelah bayi lahir, apakah bayi menangis atau bernafas atau tidak megap-megap, dan apakah tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif. Nah, jika didapatkan hasilnya, bayi cukup bulan, ketuban jernih, bayi menangis atau bernafas, kemudian tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif, maka kita berikan asuhan bayi baru lahir yang normal ya, yaitu jaga bayi tetap hangat, isap lendir dari mulut dan hidung,
hanya jika diperlukan, kemudian keringkan, pemantauan tanda bahaya, klem, potong, dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun, kira-kira 2 menit setelah lahir, lakukan inisiasi menyusui dini, berikan suntikan vitamin K1 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral setelah IMD, beri salep mata antibiotika pada kedua mata, pemeriksaan fisis, dan beri imunisasi hepatitis B 0,5 ml intramuskular di paha kanan anterolateral kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1. Nah, kemudian kita lihat di bagian alur B, ini adalah manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia. Untuk kategori penilaiannya ini sama ya teman-teman, apa aja yang dinilai ini. Nah, setelah kita lakukan penilaiannya, ternyata didapatkan hasil. Kita lihat terlebih dahulu di sini ya. Jika bayi tidak cukup bulan dan atau tidak bernafas atau menggap-menggap dan atau lemas, maka segera lakukan potong tali pusat dan langkah awal resusitasi, yaitu biasa kita kenal dengan singkatan ada HICAL, HICAP, atau JICAP. Nah, seperti itu. Yaitu ada jaga bayi tetap hangat, atur posisi bayi, isap lendir, keringkan, dan rangsang taktil, serta reposisi. Kemudian kita lakukan penilaian. Jika bayi bernafas normal, maka kita berikan asuhan pasca resusitasi. Sama dengan asuhan ini sama dengan asuhan pada bayi baru lahir ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Kalau misalkan nih setelah kita lakukan langkah awalnya ini, ternyata setelah dinilai pernafasannya bayinya tidak bernafas atau bernafas megap-megap, maka kita lakukan ventilasi. Yaitu pasang sungkup, perhatikan lekatannya ya teman-teman. Kemudian ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Jika dada mengembang, lakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Kemudian kita nilai nafas lagi, kalau dia mulai bernafas normal, hentikan ventilasi, kemudian asuhan pasca resusitasi, yaitu ini ya. Kemudian jika bayi tidak bernafas atau tetap bernafasnya megap-megap, ulangi lagi ventilasi sebanyak 20 kali selama 30 detik. Hentikan ventilasi dan nilai kembali nafas setiap 30 detik. Jika bayi tidak bernafas spontan sesudah 2 menit resusitasi, siapkan rujukan, nilai denyut jantung. Jika bayi dirujuk, berikan konseling, lanjutkan resusitasi, pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi, pemberian FitK1, pemberian salep atau tetes mata, dan pencatatan atau pelaporan. Nah, jika tidak mau dirujuk dan tidak berhasil, sesudah 10 menit bayi tidak bernafas spontan dan tidak terdengar denyut jantung, pertimbangkan menghentikan resusitasi, konseling, pencatatan, dan pelaporan. Ya. Nah, kemudian ada juga di sini, bagian sebelah sini, kalau air ketubannya sudah tercampur dengan mekonium. Kalau ini tadi tidak ya, kalau ini sudah tercampur, kita nilai pernafasannya. Jika bayi menangis atau bernafas normal, segera potong tali pusat dan lakukan langkah awal HICAL. Nilai nafas, nah ini sesuai lagi ya dengan bagian di bawah. Kemudian kalau dia tercampur mekonium, kita nilai nafas, terus bayinya ini tidak bernafas atau megap-megap, buka mulut lebar, usap dan isap lendir dari mulut, potong tali pusat, dan lakukan langkah awal HICAL tadi ya. Beda kasusnya untuk yang ketubannya tercampur mekonium dengan tidak. Jadi teman-teman hafalkan ini bagian penanganan asfiksia supaya pada saat dihadapkan soal ini sudah tahu akan mengarah kemana soalnya ini gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke soal pertama. Nyonya A, G2P1A0, usia kehamilan 35 minggu datang ke BPM. Ibu mengeluh perutnya sakit dan keluar cairan disertai darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan pembukaan 4 cm, ketuban negatif. Untuk memastikan bayi Nyonya A tidak mengalami hipoksemia pada saat lahir, bisa dilakukan pemeriksaan yaitu A. Apakah bayi dapat bernafas spontan? B. Penilaian pada menit 1 dengan Apgar score. C. Penilaian pada menit 5 dengan Apgar score. D. Resusitasi tidak berhasil dilakukan. Nah, clue-nya di sini adalah usia kehamilannya 35 minggu, kemudian pembukaannya dalam 4 cm. Artinya di sini ibunya mengalami persalinan prematur ya, teman-teman, karena untuk usia kehamilannya pun masih belum aterem. Nah, kemudian untuk kita bisa memastikan apakah bayinya ini mengalami hipoksemia atau tidak, maka kita lakukan penilaian pada menit pertama dengan Apgar score. Nah, kenapa bukan yang A, apakah bayi dapat bernafas spontan? Karena pada penilaian menit pertama dengan Apgar score ini sudah termasuk penilaian pernafasan juga, teman-teman. Jadi kan kalau dengan Apgar score kita menilainya lengkap. Kalau hanya dinilai
bayinya bernafas spontan atau tidak, ini kurang lengkap ya teman-teman. Jadi nomor 1 jawaban yang tepatnya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 2. Nyonya A, G2P1A0, usia kehamilan 35 minggu datang ke BPM. Ibu mengeluh perutnya sakit dan keluar cairan disertai darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan pembukaan 4 cm, ketuban negatif. Pada saat bayi lahir, ternyata bayi Nyonya A tidak menangis. Upaya yang dapat dilakukan oleh bidan untuk menolong bayi Nyonya A pertama kali adalah A. Meletakkan bayi dalam meja yang hangat. B. Segera membungkus bayi dengan kain kering. C. Melakukan isap lendir. D. Memberikan oksigen. Nah, teman-teman, ini clue-nya. Pada saat bayi lahir, ternyata bayi Nyonya A ini tidak menangis, ya. Maka sesuai bagian penata laksanaan asfiksia, kita lakukan langkah awal yaitu haikal. Apa aja? Ada hangatkan, atur posisi, isap lendir, keringkan, dan rangsang taktil, atur posisi lagi, kemudian lakukan penilaian. Nah, ada yang tanya di grup Telegram, kenapa, ini kan jawabannya yang B, segera membungkus bayi dengan kain kering ya teman-teman. Ada yang tanya, kenapa bukan yang C, melakukan isap lendir? Nah, kalau sesuai bagian penata laksanaan, langkah awalnya kita lihat ya teman-teman, yang pertama itu adalah hangatkan dulu bayinya. Memang di kalimat yang B itu tidak disebutkan menghangatkan bayi, karena kadang pembuat soal itu tidak serta-merta memberikan jawaban yang plek sesuai dengan teori. Biasanya dia menggunakan kalimat lain. Nah, kalau isap lendir itu dilakukan setelah hangatkan, atur posisi, dan baru isap lendir ya teman-teman. Kemudian di sini pun tidak ada disebutkan apakah ketubannya ini bercampur mekonium atau tidak. Tapi jika disebutkan ketuban bercampur mekonium, maka kita isap lendir terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, paham ya sampai sini? Untuk nomor 2, jawaban yang tepatnya itu adalah yang B. Nomor 3, Nyonya A, G2P1A0, usia kehamilan 35 minggu, datang ke BPM. Ibu mengeluh perutnya sakit dan keluar cairan disertai darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan pembukaan 4 cm, ketuban negatif. Pada saat bayi lahir, ternyata bayi Nyonya A tidak menangis. Penyebab utama bayi Nyonya A tidak dapat menangis adalah A. Umur bayi belum mencapai aterem. B. Saat lahir ditemukan adanya lilitan tali pusat. C. Surfaktan yang belum terbentuk sempurna. D. Saat lahir terjadi kala dua lama. Nah, ini clue-nya tadi, usia kehamilannya 35 minggu, artinya masih prematur ya, belum aterem ya. Nah, pada saat bayi lahir, ternyata bayi Nyonya A tidak menangis. Jadi, teman-teman, persalinan prematur atau preterm itu didefinisikan sebagai dimulainya kontraksi uterus teratur yang menyebabkan perubahan serviks sebelum usia gestasi 37 minggu. Biasanya mengindikasikan suatu resiko dalam sebuah persalinan. Hipoksia sendiri ini sering ditemukan pada bayi prematur. Kejadian ini biasanya dimulai sejak janin di dalam kandungan, berupa gout janin atau terjadinya stres janin pada waktu proses kelahirannya. Nah, selain hal tersebut, biasanya paru-paru pada bayi prematur ini mengalami kekurangan bahan surfaktan. Hal ini menyebabkan bayi prematur sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim, sehingga mengalami banyak gangguan kesehatan. Nah, akibatnya bayi prematur ini mengalami asfiksia neonatorum yang dimana ini merupakan suatu kejadian kegawat daruratan neonatal yang sangat beresiko untuk terjadinya kematian. Jadi udah jelas teman-teman. Untuk nomor 3, jawabannya itu adalah yang C, karena surfaktan yang belum terbentuk sempurna. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nyonya A, G2P1A0, usia kehamilan 35 minggu, datang ke BPM. Ibu mengeluh perutnya sakit dan keluar cairan disertai darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan pembukaan 4 cm, ketuban negatif. Pada saat bayi lahir, ternyata bayi Nyonya A tidak menangis. Apabila setelah dilakukan langkah awal resusitasi bayi Nyonya A masih tetap belum bisa menangis, harus dilakukan upaya A. Membebaskan jalan nafas bayi. B. Melakukan resusitasi dengan ventilasi tekanan positif. C. Memberikan oksigen. D. Memberikan injeksi untuk merangsang pernafasan. Nah, ini udah teman-teman udah bisa menebak pasti ya jawaban tepatnya apa. Jadi kan setelah dilakukan langkah awal resusitasi, yaitu yang haikal tadi, ternyata bayi Nyonya A belum juga menangis. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah sesuai bagan, jelas melakukan resusitasi dengan ventilasi tekanan positif. Nomor 4, jawaban yang tepat adalah yang B. Kita fokusnya pokoknya sesuai dengan manajemen penanganan aja ya teman-teman. Kalau kita udah hafal, pada saat kita baca soal kita udah tahu jawaban yang tepatnya apa. Lanjut ke soal terakhir.
Seorang bayi laki-laki lahir spontan atau rem di BPM. Hasil pemeriksaan ekstremitas biru, sedikit gerakan pada otot, meringis lemah saat distimulasi, nadi 120 kali per menit, nafas tidak teratur, berat badan 2.900 gram, panjang badan 49 cm, suhu 36 derajat Celcius. Berapakah nilai Apgar bayi tersebut? A3, B4, C5, D6. Oke, ini adalah penilaian menggunakan Apgar score. Maka, kita lihat di sini. Nah, ekstremitas biru. Ekstremitas biru itu nilainya adalah 1. Kemudian, sedikit gerakan pada otot, itu juga 1 ya, teman-teman. Meringis lemah saat distimulasi, 1. Nadi lebih dari 100 kali per menit, 2. Nafas tidak teratur, 1. Maka kita hitung jumlahnya itu adalah total skornya 6 ya, teman-teman. Seperti itu ya kalau menjawab soal yang berkaitan dengan penilaian Apgar score. Maka nomor 5 udah jelas jawaban yang tepat itu adalah yang D, 6. Oke teman-teman, kita udah sampai di ujung video, di akhir video. Nah, semoga apa yang aku jelaskan tentang asfiksia ini bisa dipahami teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.